Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami adalah wanita-wanita yang berkemenangan. Kami menang bukan karena masalah kami selesai, tapi kami sebagai pemenang karena kami tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun badai, tantangan, krisis boleh terjadi, itu tidak akan mengubah iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami setia, Engkau pasti setia menunjukkan jalan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan hanya kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita, ya merah itu identik berani, ya bonek. Kalau orang Surabaya bilang bondo nekat, ya. Jadi artinya kalau pakai baju merah itu identik, walaupun kita wanita, ya. Biasanya orang kalau bilang wanita itu makhluk yang lemah, enggak salah saudara, ya. Kita ini wanita penolong, kita ini tiang. Jadi kita ini pasti lebih kuat dari yang ditolong. Kita harus kuat menghadapi anak-anak, ya, menghadapi pasangan, kita semua harus berdiri kuat karena Tuhan kasih kita kekuatan yang ekstra. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang kuat menghadapi krisis, ya. Ada banyak orang yang sekarang sudah 5L, kelihatannya cetar bulu matanya, ya, kelihatannya rambutnya merah menyala, ya, mungkin kalau bisa 1 bulan ganti coklat, besok abu-abu, ya, ibu-ibu gitu ya, tapi jujur apa yang cetar belum tentu kuat. Ada banyak wanita yang kelihatannya cetar di luar, tapi kalau sudah di rumah melihat masalah jadi 5L. Ya, letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Ya, letoy semuanya. Ya, kita semua hari-hari ini percayalah ini memperingati kemerdekaan. Ya, kalau saudara lihat coba buka dulu di Galatia 5 ayat 1. Kita baca terlebih dahulu. Supaya kita nanti keluar dari tempat ini, kita bukan lagi jadi wanita yang 5L. Tapi kita jadi wanita yang berkemenangan. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh, apa saudara? Merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berapa banyak kita yang bisa berdiri teguh di masa sukar? Berapa banyak ketika usaha suami kita mulai goyah, ya, kita sudah mulai bingung cari pinjol, ya, cari pinjaman online, cari hutang sana, hutang sini, cari cara untuk bisa keluar dari krisis. Tapi Tuhan berkata di dalam firman Tuhan kita harus berdiri teguh. Jangan dikenakan kuk perhambaan. Kita ini letoy, kenapa? Karena kita diperhamba dengan masalah. Seolah-olah kalau masalah keuanganmu belum pulih, uang itu menentukan hidup kita. Senyatanya kita sudah dimerdekakan, kita tahu bahwa kita ini hamba Tuhan. Ketika kita mengalami masalah sekalipun kuasa Tuhan itu tidak akan pernah bergeser buat kita sebagai anaknya. Kita percaya bahwa kalau Kristus sudah berkata bahwa kita sungguh-sungguh dimerdekakan, maka jangan jadi makan masalah itu tuan. Masalah itu bukan tuan. Engkau boleh dibawa bangkrut, engkau boleh dibawa krisis, engkau boleh dibawa masalah rumah tangga, anak-anak, sakit, penyakit, semua. Jangan pernah menjadikan masalah itu tuan. Terbukti gimana? Kalau saudara stres, berarti masalah itu tuan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu tuan, saudara akan menjadi seperti seorang Daud. Tuhan, aku tahu hari ini memang realitanya krisis, bangkrut. Keadaan sulit, mau jual aset sulit. Lihat masalah lagi rumah tangga, anak-anak boleh terjadi. Tapi aku tetap percaya.
Amin. Itu sedang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Kalau kita menjadikan uang menentukan pengendali hidup kita, suami tidak pulang, suami segalanya, ya kita jual aset belum laku, kita sendiri mengatakan kalau aset gak terjual, hidupku gimana di masa yang akan datang. Nah ini, kita seringkali memikirkan masa yang akan datang dengan kemampuan kita. Karena apa? Karena kita menjadikan masalah itu mengendalikan hidup kita. Kita menjadikan masalah itu berdaulat. Kalau enggak punya uang ya susah. Kalau suaminya bermasalah ya bakal hancur. Kalau sudah divonis kanker bakal mati dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kita tahu kalau kita ini sudah dimerdekakan. Tuhan mau kita semua berdiri teguh, jangan mau diperhamba oleh apapun. Kita hamba Tuhan. Masalahmu boleh membuat engkau terpuruk, tapi percayalah tangan Tuhan pasti akan membawa saudara dan saya menuju jalan kemenangan. Amin. Yesaya 41 ayat 10b. Bahkan firman Tuhan berkata di Mazmur, tadi saya cari Mazmur 138 kalau enggak salah. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan sendiri yang menginjak-nginjak. Kedaulatan Tuhan, tangannya masih bekerja loh hari ini. Kaki Tuhan kalau menginjak musuh saudara, saudara yang hari ini bangkrut lihat perkara besar. Gak ada bersama Tuhan bangkrut, krut, gak ada saudara. Itu kalau kekuatanmu yang menerjang hutang online, yaitu bangkrut, krut. Tapi kalau kita bersama Tuhan, tangan Tuhan akan membawa saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Bahkan kakinya akan menginjak-nginjak sendiri musuh saudara, kita pasti bersama Tuhan lihat perkara yang besar. Apalagi yang punya kedaulatan mulut perkataan Tuhan, ada tertulis. Itu punya kuasa untuk membalik keadaan. Sakit ada tertulis, bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Amin. Sekalipun hari ini orang menvonis engkau kanker, menvonis bangkrut. Tapi ketika kita memperkatakan firman, ada tertulis berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Amsal 10 ayat 6. Diberikannya rejeki buat orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 5. Disimpannya kekayaan orang berdosa buat orang benar. Amsal 13 ayat 22. Kira-kira orang benar kalau hidupnya benar-benar mempercayai firman, dikejar berkat, dikejar rejeki, disimpan kekayaan. Amin saudara. Hari ini percayalah, kita semua hidup pasti ngalami proses, gak mungkin. Tapi ketika kita bisa melewati proses demi proses, saudara dan saya percaya Tuhan itu pasti akan memerdekakan saudara dan saya, bukan hanya sekedar masalah. Yang Tuhan targetkan hidup kita hari-hari ini, yang merdeka itu hidup kita terlebih dahulu. Jujur, apa yang Tuhan lihat, ibu-ibu, boleh cetar, boleh bulu mata cetar, boleh alis cetar, ya lipstik cetar boleh. Tapi yang Tuhan lihat, yang paling utama dalam hidup orang benar, Tuhan melihat hati. Kalau bulu mata cetar, rambut cetar, semua cetar, hati tidak cetar, tidak jadi orang yang punya value. Sekalipun saudara hari ini mungkin datang dengan orang yang sederhana. Belum tentu yang cetar sama yang sederhana punya nilai yang berharga dan mulia. Orang yang hari ini sederhana. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Makanya kita datang ke tempat ini, kita perlu memerdekakan hati. Kalau hatimu masih ada kecewa, sakit hati, panas hati, ya kita harus bereskan. Ini paling penting, firman Tuhan itu kalau saudara baca, Tuhan melihat hati. 1 Samuel 6 ayat 7, ya. Tuhan menguji hati, Yeremia 17 ayat 10 kalau enggak salah. Bahkan Tuhan menyelidiki hati. Amsal berapa itu saya lupa. Jadi semua urusan dari melihat, menguji, menyelidiki, itu yang dilihat bukan harta loh.
Yang dilihat hatimu. Kita jadi wanita bisa cetak dolar, pinter cari uang, tapi nggak bisa jaga hati. Mana yang lebih hebat? Yang nggak kerja, ibu rumah tangga biasa, tapi bisa menjaga hati. Karena orang yang bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, disitulah akan terpancar kehidupan. Yuk kita lihat ayatnya, buka Yohanes 16 ayat 21 dan 22. Saya dikasih waktu berapa menit ya supaya enggak mengganggu acara. Sampai pukul berapa? Karena kalau saya enggak dikasih time out nanti sampai jam 3 sore. Ya, saya bisa khotbah kalau enggak ada time out enggak selesai-selesai. Karena sudah terbiasa saya live. Ya, jadi kalau khotbah itu buat saya mau dikasih jam berapa? Oh oke. Ya, makanya harus dikasih waktu sampai jam berapa Bu Catherine? 11:30, oke? Oh, oke, ya. Nah, saudara percaya, yuk kita baca Yohanes 16. Kita tahu bahwa kita harus kuat hadapi krisis karena hidup ini seperti ini. Seorang perempuan, apa saudara? Berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anak, ia, apa saudara, tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Kalau kita hari-hari ini sedang mengalami proses, kita sepertinya mengandung. Ya, orang kan tidak mungkin langsung begitu dinyatakan hamil besok melahirkan, enggak kan? Ya, namanya orang pasti ada proses. Dan waktu perjalanan kita mengandung itu mengandung rasa sakit. Ya, ada air mata, apalagi kalau sudah hamil besar pasti sesak semua. Ya, tidur aja susah. Dulu saya hamil naik 25 kilo, kayak kingkong saudara. Ya, sampai orang kalau saya jalan ke mall, saya sapa teman saya, enggak kenal saudara. Katanya hidungnya besar, ya, pipinya besar, muka semua. Dari atas sampai bawah ini sudah semua bengkak semua saudara. Ya, kita otomatis susah, mau jalan aja susah, mau tidur susah. Ya, mau makan aja rasanya makan dikit waktu hamil tuh aduh, tapi dipertahankan. Tangkap ya. Nah berikutnya kita lihat 22. Demikian juga, nah ini gambarannya. Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi apa saudara? Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu apa saudara? Bergembira, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu. Amin. Hari ini kuat, teguh. Krisis loh Bu Eli, krisis. Bu Eli dulu punya rumah besar, sekarang RSS, sangat sempit, selonjor susah, sudah ngucap syukur. Ya, dulu Bu Eli setirnya mobil A, Alphard, sekarang Avanza. Sama-sama A-nya tapi merosot, downgrade Bu Eli. Sama tetangga jadi omongan, sama teman. Oh itu banyak kejadian. Hari-hari ini kalau kita sebagai seorang wanita nggak punya keteguhan, mentalmu ditentukan oleh harta, status seperti orang dunia, habis sudah. Kita nggak akan pernah lihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin, saudara pengen tahu Tuhan sediakan apa? Nah ini buka 1 Korintus 2 ayat 9. Ibu-ibu makanya hari ini tetap kuat. Jangan kalau suamimu bangkrut, gagal investasi, mulai dimarah-marahi, disalah-salahkan ya. Bahkan saya dengar beberapa ibu-ibu muda yang sudah lihat suaminya bangkrut, ditukar tambah saudara ya. Saya sampai bilang ini, aduh ini zaman apa gitu ya. Orang dia bilang ini orang Kristen loh Bu Eli, gimana ya. Saya bilang sudah, memang sekarang ini dibutuhkan tekad yang bulat. Mau percaya kepada Tuhan pasti lihat ini. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata itu apa? Mujizat. Amin ya.
Berikutnya, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga itu door prize. Coba kalau saudara nanti nama saudara dipanggil, saudara dapat handphone yang terbaru. Oh bener gak ya? Jujur, mungkin saudara berpikir datang ke sini mau dengar firman, ternyata nama saudara dipanggil dan saudara pulang dapat handphone yang terbaru. Itu door prize. Sesuatu yang tidak saudara pernah dengar, tidak pernah saudara pikirkan, ya, dan yang tidak pernah timbul dalam hati itu surprise. Tiba-tiba ada berita kejutan, wow, lah itu surprise. Tiga-tiga ini semua mujizat, door prize, surprise itu disediakan oleh Allah untuk saudara dan saya yang dalam garis bawah mengasihi Dia. Orang yang berdiri teguh di tengah proses tetap percaya kepada Tuhan, itu orang mengasihi Tuhan. Orang yang hari ini punya pasangan limited edition. Orang dunia berkata sudah tinggalin limited. Kamu bisa cari uang tanpa suami. Dan kalau saudara dengar apa kata orang, berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dapat limited edition tuh. Orang bilang salah kawin, tapi aku tetap mengasihi. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita setia sama pasangan sampai maut yang memisahkan. Tepuk tangan. Orang-orang yang seperti ini hidupmu kelimpahan. Hidupmu nanti akan lihat yang namanya penuh, orang lain susah, orang lain gak punya jalan keluar. Kita tiba-tiba dibukakan jalan mujizat, door prize, surprise buat orang yang mengasihi Tuhan. Saya hidup 16 tahun di tengah dapur api. Logikanya saya bonyok, saudara. Logikanya saya pasang bulu mata mungkin tidak bisa, saudara. Tidak bisa dandan. Ya mungkin saya stres sudah, alis sudah mungkin sana, satu turun. Ya muka mungkin sudah berlepotan. Tapi kenapa justru panggilan Tuhan buat hidup saya. Orang pikir ketika di dalam dapur api selesai. Tapi ternyata ketika saya punya sikap mengasihi Tuhan, hidup hanya berdasarkan kasih karunia. Bisa jadi hamba Tuhan itu buat hidup saya sangat mujizat. Karena gak pernah kepikir kalau ditulis cita-citamu apa, gak mungkin saya mau jadi hamba Tuhan, gak mau saudara. Jujur kasih karunia. Saya bisa hari ini melewati 16 tahun hidup dipelihara Tuhan. Nanti bulan ini saya setelah selesai retreat ini saya nikahkan anak yang kedua. Minta dukungan doa semuanya ya. Saya sudah punya cucu 1. Kalau bisa melewati hari demi hari kayak mimpi saudara. Bisa melewati anak, bisa hari ini dapat jodoh, Tuhan kasih yang terbaik semua jodoh. Sampai kemarin kita ngomong-ngomong gini, lihat ya anaknya si A dinikahkan sama orang pilih kaya, ternyata habis menikah 2 tahun cerai. Ada yang menikah lagi, kita perlu loh berdoa sungguh-sungguh buat keturunan kita. Karena generasi zaman sekarang. Dia bilang, kamu kenal gak si B? Kenal. Kamu tahu anaknya pacaran berapa tahun? 13 tahun. Setelah menikah hanya hitungan 5 bulan cerai. Hah? Saya tanya, kenapa? Karena menikah 13 tahun, setelah menikah 5 bulan, pacaran 13 tahun, baru menikah. Ternyata dia baru tahu suaminya sudah punya anak di luar 8 tahun. Jujur, kita semua tidak ada yang tahu selama pacaran semuanya all white. Tapi setelah menikah kaget. Ngomong-ngomong sama teman-teman saya, bersyukur loh kamu. Saya jujur saya mengucap syukur semua karena kemurahan Tuhan. Saya punya menantu semuanya yang cinta sama anak saya. Nggak rokok, nggak minum, nggak pernah dugem, cinta. Perhatian semua. Saya bilang Tuhan ini loh kesetiaan saya. Tuhan yang perhitungkan
dan Tuhan kembalikan buat keturunan orang benar. Tepuk tangan. Itu semua, yuk kita buka 3 hal. Makanya jangan takut yang lagi menghadapi krisis. Hari ini sudah di ruang tunggunya Tuhan, tenang aja tuh Tuhan, kapan ya? Sudah enggak usah. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Amin. Karena setiap krisis itu nanti akan menghasilkan itu tadi. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Artinya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dari yang terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk buka PowerPoint-nya supaya waktunya cepat. Kita lihat 3 hal hari ini kuat hadapi krisis. Itu tadi, orang kalau proses mengandung walaupun saudara sesak sakit. Masa saudara bilang gini sama dokter, dok sekarang aja lahir masih 3 bulan bisa? Enggak kan? Kita tetap tabah kan, walaupun rasanya kram sakit, yang namanya pinggang sakit, semua mual. Saya mual sampai berapa bulan, ada yang mual sampai bed rest sampai 9 bulan. Kira-kira saudara pernah nggak berpikir untuk pergi ke dokter, dok saya nggak kuat sudah dok, lebih baik anak ini lahir sudah meninggal nggak apa-apa dok daripada saya menderita. Ada seperti itu? Enggak. Karena saudara tahu, kalau sampai belum waktunya, saudara tidak akan melihat kebahagiaan. Tangkap ya, sama halnya seperti waktu Tuhan izinkan saudara mengalami keadaan yang enggak enak. Kita mungkin waktu kita hari ini hamil masalah di tengah krisis, saudara tahu pasti ada yang namanya penderitaan. Pasti ada yang namanya duka cita. Krisis di dalam penantian itu tadi. Makanya 3 hal yang saya singkat. Ada tabah saat menderita itu karena ada kegembiraan yang luar biasa. Ada tabah saat duka cita. Nanti saya bukain. Ada hasil yang memuaskan. Tabah menanti waktunya Tuhan. Pemulihan indah pada waktunya. Jadi kalau kita ada di ruang tunggunya Tuhan, tidak ada ruginya. Semua yang kegembiraan memuaskan itu akan terjadi. Nah kita buka satu persatu. Bagaimana hasil tabah saat menderita. Nah itu tadi Yohanes itu. Kita sudah baca. Waktu kita tabah menderita, maka kegembiraan itu kalau sudah lahir melebihi rasa sakit. Lah kenapa saudara kalau diproses Tuhan tidak berani bayar harga sakit sebagai pikul salib. Namanya pikul salib mengikut Kristus tidak mungkin tidak sakit saudara. Semua pasti sakit. Tangkap ya. Yang kedua ada apa tadi disebut kegirangan. Karena melihat hasilnya nanti saudara akan bilang gini, wow ternyata ya prosesnya Tuhan itu ujung-ujungnya membuat kaget. Ada surprise, ada door prize, ada sesuatu yang mujizat yang kau tidak pernah pikirkan, tidak pernah kau lihat. Itu yang Tuhan sudah sediakan. Berarti saat ini sudah disediakan enggak? Mujizat, surprise, door prize itu sudah tersedia. Tapi Tuhan lagi uji kita, mengasihi Tuhan enggak? Percuma kalau saudara diberi berkat cepat, nanti diberkati makin kaya. Kalau engkau enggak mencintai Tuhan, berkat itu bukan menjadi satu kemuliaan, justru akan jadi batu sandungan. Ada banyak orang kalau diberkati Tuhan makin kaya. Banyak orang bilang gini, iya Bu, memang diberkati Tuhan makin kaya, tapi makin sombong. Makin sudah kaya, lupa beribadah. Dulu waktu susah, datang ibadah terus. Waktu diberkati Tuhan, diundang, ayo ibadah, oh halan-halan, holiday. Ya, semua alasan banyak untuk menyenangkan daging. Buat apa berkat Tuhan kalau membuat saudara makin jauh? Lebih baik duri dalam daging tapi buat saudara nempel kayak perangko sama Tuhan. Mana yang lebih senang? Makanya kita suka hasil, Tuhan suka proses. Saudara suka percepatan, Tuhan suka penundaan.
Saudara suka padang berumput hijau, Tuhan suka padang gurun. Karena kalau di padang berumput hijau, ibu-ibu sudah arisan semua. Jalan-jalan nge-mall, shopping, ya jujur. Tapi waktu di dalam proses, ibu-ibu di padang gurun nempel sama Tuhan. Bangun pagi jam 3 biasanya ya langsung tidur lagi karena ingat ada masalah uang. Tuhan tolong ya Tuhan uang. Seneng loh Tuhan disapa. Jujur hidup hari-hari ini Tuhan tuh cuman mau lihat kok. Semuanya sudah tersedia tinggal tunggu. Waktu kita diuji Tuhan, semakin hatimu mengasihi Tuhan, semakin saudara akan melihat door prize, surprise, mujizat itu pasti akan Tuhan berikan. Amin. Berikutnya yuk kita lihat ya, kebahagiaan yang tidak bisa dirampas siapapun. Nah, kita lihat ayatnya, bagian Tuhan saat krisis. Kita buka satu ayat. Mazmur 5 ayat 13. Apa yang Tuhan persiapkan buat orang benar, jangan takut. Kalau kita hari ini ngadepi krisis, banyak orang ngomong gini, Bu, kuat enggak ya? Kuat enggak ya, Bu? Kuat. Nah, tadi waktu saya perjalanan ke sini, saya turun dari pesawat, saya langsung nyalain handphone kan. Saya lihat chat WA orang yang tiap hari, beberapa hari ini ibu ini cari saya terus. Dia telepon saya, dia bilang, Bu, apa yang mesti saya lakukan? Ya, karena suaminya ini sudah terlibat judi online, ya, sudah terlibat kayak pinjol, judi online. Apakah saya perlu menegur, apakah saya perlu memarahi Bu? Nanti kalau saya tegur biasanya makin tidak pulang rumah. Ya sudah Bu, tidak usah ditegur. Ibu bawa dalam doa. Mana yang lebih besar kuasanya? Doanya ibu atau mulutnya ibu menegur? Doa orang benar besar kuasanya. Yang penting ibu jaga hati. Karena standar orang benar itu Tuhan melihat hati. Kalau hatinya ibu sakit hati, doamu tidak punya kuasa. Tapi di rumah ibu tidak usah tegur, ibu mengampuni, ibu lipat tangan, saya percaya ada kuasa yang besar. Tiap kali dia lihat suaminya, dia pasti telepon saya. Dia bilang, Bu, tolong doakan, kasih saya kekuatan. Bu, bertahan, bertahan. Pasti ada jalan. Ibu bertahan, tidak usah ditegur. Kalau ditegur makin tidak pulang rumah, ibu diam. Singkat cerita, 2 minggu ini dia bercerita, iya Bu, suami saya sudah mulai baik. Pulang rumah terus gara-gara saya tidak cerewet. Nah, ya kan? Terus tapi ya masih loh Bu, keluar malam dugem-dugem gitu ya, sudahlah itu bagiannya Tuhan, sudah ibu enggak usah ambil bagiannya Tuhan. Nah, singkat cerita ketika ibu ini tadi saya terima WA-nya, saya kaget. Dia bilang gini, Bu, ada kabar duka. Suami saya pulang ke rumah Bapak tadi malam. Terus saya tanya, apa di samping ibu? Enggak. Tadi malam jam 11 belum pulang rumah, saya telepon. Kamu kok belum pulang? Ya sebentar lagi pulang. Ternyata Bu jam 12 lebih 10 ada rumah sakit telepon. Berarti antara telepon ke istrinya sama setengah jam kemudian dia meninggal. Dan sampai di rumah sakit menurut pihak rumah sakit dia sudah meninggal. Saudara lihat ya, hari-hari ini kita itu bukan hakim yang adil. Kadang ibu ini berpikir, kok diambil ya Bu, kok bukan dipulihkan. Saya bilang, ya mungkin ini peaknya. Mungkin 2 minggu ini dia sudah hidup dalam pertobatan, ya walaupun masih keluar malam, tapi hidupnya sudah mulai dijamah Tuhan. Ini puncaknya, mungkin kalau diberi umur panjang, tipe orang bebal, nanti jatuh dosa terus. Lebih baik waktu puncak-puncaknya, dia dipanggil Tuhan dan saya percaya ketika ibu setia mendoakan suami, 1 orang selamat seisi rumah pasti suami ibu diselamatkan. Amin. Nah kita lihat yuk Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan apa saudara? Anugerahmu. Makanya kalau ikut Tuhan tidak usah takut.
Tuhan itu tidak punya rancangan kecelakaan membuat engkau bangkrut. Dia selalu memberkati dan memagari, dan dipagari itu bukan dengan harta. Saudara percaya anugerah sama harta itu jauh lebih besar anugerah Tuhan. Amin. Harta itu cuma yang saudara punya, tapi anugerah itu yang Tuhan punya. Yang saudara tidak perlu usaha, tapi Dia sudah sediakan. Yang berikutnya Mazmur 32 ayat 10 dan 11 ya. Gak cepat, tinggal 5 menit, saya berusaha cepat. Mazmur 32 ayat 10. Kalau lebih-lebih dikit gak apa-apa ya. Lebih 5 menit, nah ya asal gak lebih 5 jam ya. Mazmur 32 bukan 21. Mazmur 32 ayat 10 dan 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi apa lagi saudara? Kasih setia. Jadi saudara di tengah masa krisis ini dipagari anugerah, dikelilingi dengan kasih setia. Kira-kira kita kuat enggak menanggung segala perkara? Pasti kuat. Bahkan anugerah yang memagari saudara, kasih setia, itu kasih setia sumber di atas segala sumber. Amin saudara. 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Yuk kita lihat Mazmur 34 ayat 8. Apa yang memagari orang benar? Makanya Tuhan bilang gini di tengah krisis. Tidak ada ayat kalau saudara cari. Berdukacitalah, nangislah senantiasa. Tidak ada ya. Selalu firman Tuhan berkata, yuk sukacita. Kalau dunia resesi, dunia layak karena mereka tidak tahu ada pagar anugerah kasih setia. Layak mereka nangis bombay. Tapi buat orang benar tidak perlu nangis. Setiap hari diberi anugerah, dipagari. Bahkan lihat malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dan apa saudara? Meluputkan. Buka PowerPoint-nya. Makanya jadi orang benar pulang dari tempat ini, kalau saudara rajin ikut live saya, pasti tahu lagu favorit saya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Loh Bu, enggak punya uang kok gimana toh Bu? Suami enggak pulang, suami enggak cinta. Masih ada Tuhan yang cinta saudara. Amin. Kalaupun kita hari ini mungkin berkat dunia itu lagi semua serba sedikit, bukan berkatnya Tuhan yang serba sedikit. Kalau Tuhan sudah sediakan semuanya yang disediakan yang terbaik. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat, nah ini bagian Tuhan. Orang benar dikelilingi anugerah, kasih setia. Orang benar dikelilingi oleh malaikat. Buka ayat berikutnya, 2 Korintus 7 ayat 10. Kenapa kita juga harus kuat di tengah krisis duka cita? Itu tadi penderitaan. Ya, yang kedua di tengah krisis duka cita, 2 Korintus 7. Sebab apa saudara? Duka cita. Kalau memang menurut kehendak Allah hari ini kau masih harus jalani pikul salib ya. Tidak apa-apa, memang keuangan belum pulih, rumah tangga belum pulih, jual aset belum laku. Tapi kalau itu menurut kehendak Allah, itu tujuannya untuk menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Saudara hari ini hidup, kejar apa? Kaya atau keselamatan? Kaya enggak selamat. Saudara pilih mana? Hari ini lebih baik Tuhan masih melanjutkan proses. Tapi membawa pertobatan keselamatan dan yang tidak disesalkan. Jangan takut dengan duka cita yang memang menurut kehendak Allah saudara harus mengalami. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Buka PowerPoint-nya, yuk kita lihat. Hari ini hasil tabah dalam banyak duka cita itu hanya menghasilkan pertobatan, keselamatan dan hasil yang memuaskan.
Jadi mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih bawa proses demi proses. Yang penting ujung-ujungnya jelas selamat. Daripada jalan yang disangkanya lurus, ujungnya maut. Saudara mau pilih yang mana? Jalan instan atau jalan ikut Kristus pikul salib? Tapi pikul salib bayar harga. Tidak mungkin orang kalau pikul salib yang namanya hati ini bisa bahagia lihat masalah. Enggak, pasti awalnya duka cita. Tapi ketika kita mengerti ujung-ujungnya untuk keselamatan, maka duka cita itu cuman sesaat. Tapi selebihnya kita akan menghabiskan hidup bersama Kristus, sukacita selama-lamanya. Amin. Berikutnya, yuk bagian Tuhan, Mazmur 51 ayat 19 ya. Mazmur 51 ayat 19 dan Mazmur 34 ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak pernah dipandang hina. Mungkin hari ini hatimu patah, ya, disakiti, difitnah teman baik, ya, uang dibawa kabur. Kita semua mengalami duka cita. Berikutnya, Mazmur 34 ayat 19. Satu poin lagi kita selesai. Tuhan itu apa saudara? Dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari tadi itu bicara orang yang duka cita. Buka PowerPoint-nya. Bagian Tuhan hari ini saat kita ada krisis duka cita, saudara tidak perlu takut ya. Karena Tuhan tidak pernah pandang hina hati yang hancur. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kira-kira saat duka cita kita datang sama Tuhan. Pernah enggak penyesalan kita walaupun dulu mungkin kita bilang gini, aku dulu itu serakah, cinta uang terus. Sekarang akibatnya uang saya investasi serakah, investasinya bodong Bu Eli. Ya, ada orang yang konseling sama saya berapa hari ini, orangnya kena investasi kripto ya. Ada yang 15 M, bukan ember loh saudara, M beneran saudara. Ya. 15 M Bu, stres Bu, saya kira kripto bisa kasih saya, ya enggak tahu itu investasi apa, saya enggak pernah tahu, saya enggak pernah investasi apa-apa, saya cuma investasikan kerajaan Allah dan kebenarannya, sampai hari ini hidup saya semuanya ditambah-tambahkan oleh Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah hari ini sudah ya dekat. Tuhan itu pasti menyelamatkan seburuk-buruknya orang benar ketika kita datang dengan hancur hati. Kita mengakui, iya Tuhan dulu aku serakah, maafin aku ya Tuhan. Kira-kira Tuhan terbuka enggak untuk tolong saudara? Walaupun hari ini engkau remuk hatimu, engkau disakiti, pasti Tuhan itu dekat buat orang-orang yang remuk ya. Dan hasil lihat aja langsung bagaimana saat krisis duka cita. Oh yang sebelumnya ya bagian Tuhan, nah hasilnya lihat apa yang hasil yang pertama yaitu indah pada waktunya, pintu terbuka pada waktunya dan kemenangan pada waktunya. Kok salah ya? Yang duka cita belum dibuka ya Pak, coba tolong dilihat. Nah ya itu. Bagian Tuhan saat krisis duka cita tadi ya, oh ya sudah berarti. Ternyata sudah selesai. Ayat yang terakhir, yuk kita lihat Mazmur, pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur 145 ayat 15-17a. Tadi lihat yang penantian, krisis penantian. Ada 3 hal yang Tuhan akan lakukan, makanya sabar. Itu tadi indah pada waktunya ya. Yang kedua, pintu akan terbuka pada waktunya. Lihat ya, kemenangan pada waktunya. Saudara jangan takut walaupun kelihatannya waktunya Tuhan kok lama, lemot gitu ya. Kalau rasanya pergi ke Gunung Keramat kok cepet kaya Bu Eli, apalagi tabrak-tabrak orang kaya, lebih transfer berhasil. Ini lama, saudara jangan takut, lamanya Tuhan memang. Waktu kita sabar dalam penantian pasti lihat itu. Suatu kali indah. Suatu kali ada banyak pintu yang terbuka. Suatu kali kemenangan. Yang terakhir yuk kita baca. Maka sekalian orang menantikan engkau. Lihat ya. Dan engkau pun
Orang yang sabar dalam penantian apa saudara? Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Berikutnya 16 dan 17. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan apa saudara? Mengenyangkan segala yang hidup. 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jangan takut nabur air mata, jangan takut nabur kesengsaraan. Tuhan itu adil. Dunia tidak tahu rahasia kalau kesengsaraan kita ini diperhitungkan. Ya, makanya kan ada lagu, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Tidak enak, tapi itu Tuhan tampung loh. Dan Tuhan adil, lihat ini, Tuhan memberi makan kenyang pada waktunya. Tuhan membuka tangannya untuk mengenyangkan saudara dan saya. Tuhan adil dalam segala jalannya. Tuhan Yesus memberkati, yuk bangkit berdiri. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Pulang dari tempat ini, tidak ada orang yang wajahnya lonjong lagi ya. Tidak ada yang wajahnya jutek. Tuhan tidak punya uang jutek. Kalau ada uang baru happy ya. Kalau kita anak Tuhan hari ini masalah belum selesai. Ya happy ya punya Tuhan sumber segala sumber. Amin. Dokter angkat tangan atas penyakitmu, ya happy aja, masih ada tangan Tuhan. Dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Yuk angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami pulang, kami dapat berkat yang luar biasa. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata